Proses pembuatan lanyard. Lanyard atau sering kita kenal dengan sebutan gantungan ID card. Sekarang sudah menjadi barang yang umum digunakan di tempat kerja, terutama di perusahaan atau instansi tertentu. Oleh karena itu kebutuhan untuk membuat lanyard semakin meningkat. Dan banyak yang membutuhkan jasa cetak lanyard. Maka tidak heran lagi jika saat ini banyak sekali printer yang membuat lanyard. Pasti selalu menawarkan layanan terbaik. Dan sebisa mungkin mengikuti tren pembuatan lanyard. Sehingga tidak tertinggal dengan printer lainnya. Saat ini sudah umum tempat-tempat pembuatan lanyard menggunakan mesin digital printing agar hasilnya lebih bagus. Namun biasanya Anda masih bisa membuat lanyard dengan cara sablon. Karena untuk memenuhi pelanggan yang tetap ingin mencetak lanyard dengan sablon. Dari kedua jenis lanyard printing, sablon dan digital printing memiliki kelebihannya masing-masing. Masih ada yang ingin mencetak lanyard atau membuat lanyard menggunakan sablon, walaupun warna desainnya terbatas dan hasil kurang awet. Namun dari segi harga tentu jauh lebih murah dibandingkan dengan digital printing. Manfaat dan keunggulan lanyard. Terlihat lebih profesional. Penggunaan lanyard sering dijumpai dalam ruang lingkup perusahaan. Lebih mudahnya kita memberikan contoh yang sering kita lihat yaitu di lembaga keuangan atau bank. Pegawai bank biasanya akan menggunakan lanyard sebagai gantungan ID card agar terlihat lebih profesional dan keren. 1. Gantungan ID card. Dalam hal ini mungkin sudah cukup umum, karena seperti yang kita ketahui, lanyard sering digunakan sebagai gantungan ID card dalam berbagai situasi resmi, misalnya pelatih, panitia penyelenggara, pengawas ujian dan lain sebagainya. 2. Praktis. Menggunakan lanyard sebagai gantungan ID card cukup simpel, praktis dan tidak mengganggu produktivitas. Bayangkan saja Anda tidak perlu melapor memasukkan KTP Anda ke dalam saku, yaitu Anda cukup mengalungkannya di leher tanpa khawatir hilang atau terjatuh. 3. Penghematan biaya. Meski memiliki segudang manfaat, namun barang-barang tersebut juga bisa menjadi pilihan karena harganya yang cukup murah alias lebih hemat biaya dan bisa kita dapatkan dengan mudah karena banyak tersedia di berbagai situs jual beli online, salah satunya adalah melalui media sosial dan situs marketplace pada umumnya. 4. Tahan lama. Selain harganya yang cukup terjangkau, lanyard juga awet bahkan bisa bertahan hingga 2 tahun. Hal ini bukan tanpa alasan, namun karena lanyard pada umumnya dibuat dengan menggunakan bahan dasar yang bisa dikatakan cukup kuat dan awet yaitu kain tisu dan kain polyester. Langkah-langkah membuat lanyard. Makanya beberapa tempat percetakan lanyard dibuat masih mempertahankan sablon. Sehingga kami dapat memenuhi keinginan yang berbeda dari setiap pelanggan. Jika kita sebagai customer sebelum membuat lanyard, ada beberapa langkah hingga lanyard jadi yaitu 1. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, langkah pertama yang harus kita putuskan adalah apakah akan mencetak lanyard dengan cara sablon atau digital printing.
Karena hal ini nantinya berkaitan dengan desain yang kita buat dan pemilihan bahan lanyard yang tepat. Perlu diingat bahwa desain sablon memiliki warna yang terbatas, sehingga desain yang kita buat harus disesuaikan. Termasuk jika Anda memilih sablon saat membuat lanyard, maka bahan yang paling tepat untuk dipilih adalah polyester, bukan tisue. Ini semua diputuskan dari awal dan disesuaikan sesuai kebutuhan. Dua, ketika Anda telah memutuskan apakah akan mencetak sablon atau digital printing. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mulai membuat desain lanyard. Kami mengetahui ukuran lanyard yang dipilih dan desainnya. Jika Anda memang merasa tidak ahli dalam hal desain, lalu bagaimana bisa kami serahkan ke tempat percetakan lanyard? Kami hanya mengatakan apa yang kami inginkan kepada desainer. Ya, biasanya kita hanya perlu menambahkan pembayaran untuk jasa desain. 3. Ketika desain yang kita buat sendiri sudah jadi dan kita yakin sesuai dengan keinginan hati kita, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tempat pembuatan lanyard yang kita percayai. Kami dapat langsung menghubungi layanan pelanggan. 4. Setelah kita mantap memilih tempat cetak lanyard dan menghubungi customer service, selanjutnya kita bisa memilih bahan untuk lanyard yang akan dicetak. Dan Anda bisa mengirimkan desain lanyard yang sudah jadi agar bisa segera dikerjakan. 5. Selanjutnya hasil desain kita akan disesuaikan dan dicek ulang oleh pihak printer agar tidak terjadi kesalahan pada saat proses pencetakan. Jika sudah sesuai dengan kondisi maka akan masuk ke proses selanjutnya. Kemudian masukkan desain kami ke antrian proses cetak. Selanjutnya kita tinggal menunggu lanyard pesanan kita dibuat. Biasanya kami akan selalu dihubungi oleh customer service jika sudah selesai. Dan bisa dijemput atau diantar ke alamat kami. Demikian tahapan proses pembuatan lanyard di percetakan hingga jadi. Yang mempengaruhi hasil lanyard kami adalah masalah desain bahan dan tempat printing atau bisa dibilang mesin printing. Jika ketiga elemen ini bagus, maka hasil lanyard kita akan bagus juga. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya video ini bermanfaat bagi yang lainnya.